Saya bersaksi bahwa Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya, dan saya yakin beliau cinta kepada tanah air. Tetapi belakangan ini dengan kedatangan beliau yang mendapatkan sambutan dari lautan manusia, kelihatannya ada yang merasa terganggu. Bahkan ada 2 Kapolda yang dicopot dan 2 Kapolres yang juga dicopot. Kenapa Habib Rizik harus dijadikan momok, harus dijadikan musuh dari aparat keamanan kita, dari pemerintah kita? Ada apa? Kita akan sadar betapa mahal seorang ulama itu nanti ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kita selama-lamanya. Makanya lihat kenapa Indonesia banyak bencana, banyak musibah. Mulai dari longsor, gempa, banjir, tsunami. Maklumat IBHRS dari balik jeruji. Teruskan perjuangan, tebarlah kebaikan. Bantu korban bencana tanpa pandang suku dan agama. Kalau Sayyidina Umar tadi bertanya, lewat yang kita sudah baca barusan ayat dan hadisnya, pantas memang maksiat punya hubungan dengan bencana. Yakinkan dalam diri kita, Allah Maha Adil. Allah tidak jahat, saudara. Allah tidak ganas, saudara. Demi Allah, Allah Maha Santun lagi Maha Lembut, wal Latiful Wadud. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Huwar Rahmanur Rahim. Tidak mungkin, saudara, Allah mengirimkan bencana bertubi-tubi kepada satu negeri yang penduduk mayoritasnya muslim, yang banyak habaib, banyak ulama, banyak kiai, banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis zikir. Kalau tanpa sabab musabab, tidak mungkin Allah kirimkan bencana. Kalau tidak ada sabab musababnya, saudara, pasti ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini sehingga bencana datang bertubi-tubi. Makanya kalau bencana datang ke Aceh, jangan hanya menyalahkan orang Aceh. Aceh adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana yang datang dari sisi. Belum terlambat, pintu taubat selalu terbuka sebelum matahari terbit, yaitu dari sebelah barat, ya. Maka itu yuk mari dekatkan diri kita kepada Allah, merdekakan bangsa kita dari segala kemaksiatan, insya Allah. Nah, untuk itu ya ikhwan, pada akhirnya saya ingin mengajak semua, mari sekejap pertanyaan Sayyidina Umar tadi kita tanya kepada bangsa ini, saudara. Tadi Sayyidina Umar bertanya, maksiat apa yang kau perbuat? Sekarang mari kita bertanya, hei Indonesia, hei negeriku tercinta, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat? Dosa apa yang kau lakukan sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri? Tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Tanyakan juga kepada ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Lebih utama dari itu, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Dari laman akun Twitter, Manusia Merdeka @orang Koslet, amanat IBHRS, bantu semua korban bencana tanpa memandang suku agama. Inilah yang dinamakan Islam Rahmatan Lil Alamin. Harilov, Front Persaudaraan Islam atau biasa disingkat FPI, pada hari Sabtu telah menurunkan relawan di berbagai daerah untuk mendistribusikan bantuan logistik dan melakukan evakuasi. Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Selain itu,
@mcaops, seorang ibu korban gempa di Mamuju, Sulbar, turun dari pegunungan mewakili 13 kakak menuju posko FPI untuk meminta bantuan karena kelaparan dan belum memperoleh bantuan apapun. Faktakini.info. Melansir dari faktakini.info, Front Persaudaraan Islam bagikan bantuan logistik untuk korban gempa di Desa Samare, Mamuju. Dalam 2 hari berturut-turut, 2 gempa berkekuatan cukup besar mengguncang daerah Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Gempa pertama terjadi pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 14.45 WITA dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Gempa dengan kekuatan lebih besar kembali terjadi keesokan harinya, yakni pada Jumat 15 Januari dini hari pukul 2:28 WITA. Selain berkekuatan cukup tinggi, gempa ini juga menimbulkan banyak kerusakan serta jatuhnya korban jiwa. Front Persaudaraan Islam tidak tinggal diam melihat penderitaan saudara-saudara yang sedang ditimpa musibah dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan bantuan. Gelombang pertama 4 orang relawan Front Persaudaraan Islam menuju Mamuju, Sulbar sudah dilakukan pada hari Jumat 15 Januari 2021 malam. Para pejuang kemanusiaan ini membawa bantuan puluhan sak beras dan lainnya. Kemudian pengiriman bantuan logistik berupa beras dan relawan gelombang kedua juga telah dilakukan hari Sabtu 16 Januari. Posko Divisi Kemanusiaan Front Persaudaraan Islam Sulsel di Mamuju telah didirikan tepatnya di Jalan MH Tamrin nomor 47 belakang RSUD Mamuju, Sulawesi Barat. Warga Mamuju menyambut gembira kedatangan relawan FPI di Mamuju yang begitu sigap membantu para pengungsi korban banjir dan membagikan beras, paket sembako, mie instan dan lainnya. Termasuk Front Persaudaraan Islam telah memberikan bantuan logistik untuk warga Desa Samare yang terisolir pada hari Minggu 17 Januari 2021. Bantuan ini diambil oleh Ibu Isma yang mendatangi posko dan mewakili 13 kakak di Desa Samare. Korban gempa ini, Ibu Isma menghubungi Ana di WA. Dia datang ke posko, Hilmi mewakili 13 kakak untuk menyalurkan bantuan logistik ke tempat pengungsian yang masih terisolir dan sangat membutuhkan bantuan logistik. Masih banyak pengungsi yang belum dapat bantuan logistik di daerah pegunungan di Desa Masari, Mamuju. Demikian kata Ustadz Rizal, relawan Divisi Kemanusiaan FPI. Ustadz Rizal juga menceritakan seorang ibu lainnya yang turun dari pegunungan menuju posko FPI untuk meminta bantuan karena kelaparan dan belum memperoleh bantuan apapun. Salah satunya ibu ini, dia turun dari gunung di samping bukit yang bertuliskan Mamuju City. Beliau menemui pihak FPI di saat para relawan membuat tenda musola darurat untuk para pengungsi di samping Stadion Manakara, Mamuju. Beliau meminta sebuah tenda dan makanan. Kata beliau, dia terpaksa turun dari gunung dikarenakan mereka kelaparan dan belum mendapatkan bantuan. Di daerahnya di atas gunung terdapat 20 rumah, 18 rumah rubuh, tinggal 2 saja yang masih tersisa dan mereka juga kelaparan. Insya Allah Divisi Kemanusiaan Front Persaudaraan Islam atau FPI beserta segenap elemen FPI lainnya akan terus memberikan bantuan untuk para korban gempa di Mamuju ini sampai situasi normal kembali. Atas kejadian ini begitu banyak ditanggapi oleh netizen di laman akun Twitter seperti Farid 2909. Semoga Front Persaudaraan Islam diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam aksi sosialnya. Amin. Tolong deh Min, @puspen_tni, @difumas_polri dibantu masyarakat yang membutuhkan di daerah tersebut. Jika berkenan bisa menghubungi posko FPI. Kenapa harus ke FPI? FPI kan radikal dan sudah dibubarkan. Bahkan lebih dari itu, FPI sudah tidak diberikan ruang di negeri ini, tapi FPI akan selalu hidup di sanubari kita. Cokro Supriyadi mengatakan, Subhanallah, masih mengharapkan kehadiran dan bantuan ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Kesabaran dan kekuatan mengujimu ya ormas yang dibubarkan. Salut buat HRS. Minta tolong ke FPI lebih mudah, nggak pakai ribet. Kalau ke pejabat meski ada KTP, KK, dan syarat-syarat tertentu ribet deh, lama lagi nyampainya. Terbukti, FPI nyata, cepat tanggap tanpa pencitraan. Ya Rob, sehatkanlah dan berilah kekuatan ke semua yang terdampak bencana, amin. Barakallah, FPI terus membantu korban bencana tanpa menyulitkan mereka, salut. Mereka yang tengah sibuk dengan jabatan dan kekuasaan, biarlah kita sibuk dengan bantuan kemanusiaan dan amal kebajikan. Semoga ibu itu tidak dihukum ya karena meminta bantuan FPI. Tetap tawadu, Allah memberkahi perjuangan kalian demi kemanusiaan. Ini baru namanya aksi nyata, tidak banyak bicara. Manfaatnya terasa oleh orang yang menderita. Bravo, persaudaraan Islam. Subhanallah. Semoga rekening yang kasih bantuan gak kena blokir ya.
Semoga si ibu dan yang lain juga sehat selalu. FPI selalu terdepan. Hashtag FPI _ selalu terdepan. Emput, posko lu di mana? Begitulah komentar dari Gandeng. Terima kasih untuk @difumas _ Polri sudah berhasil menguji keteguhan FPI. Nggak pakai kakak, radikal banget sih FPI ini ya. Harusnya Mukidi tuh malu. Bukti mereka butuh FPI, Masya Allah. Mereka hanya ingat FPI itu, harus ada KTP atau KK. Astagfirullah. Begitulah beberapa akun yang mengomentari hal tersebut. Selain itu akun dari Iwan yang mengatakan, @MuhammadMahfudMD, ente nggak bantu korban gempa dan banjir, bos. Bener nih perkataan Panji di akun YouTube-nya. Bravo lah buat Front Persatuan Islam. Demikianlah beberapa komentar dari netizen.